Pelanggan ingin menukar mata kananku. Tanpa ragu aku mencungkilnya keluar. Dengan tenang aku berkata barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Si kepala babi untuk sesaat tidak bisa membaca kemampuanku. Akhirnya dia memutuskan untuk memakai kembali mata babinya sendiri. Aku mengambil mataku dan memasangnya kembali. Lalu tersenyum padanya. Panik matanya ada padaku. Jangan takut sakit ya. Si kepala babi awalnya meremehkan. Manik matanya ada padaku. Tapi ketika aku mulai mensterilkan pisau pengiris tulang, suaranya mulai bergetar. Memasang bola mata perlu pakai pisau? Aku menjawab dengan tenang. Aku baru saja melihat ke dalam rongga matamu. Ada batu dan gumpalan darah yang cukup besar. Dari sini terlihat kau tidak merawat matamu dengan baik. Dan aku melakukan ini hanya untuk bertahan hidup. Lagi pula, ini adalah dunia tanpa matahari. Hanya ada kegelapan. Dan di sini ada vampir, hantu, zombie, orang jahat, semua elemen horor yang bisa dibayangkan, mengalir di dunia ini seperti darah. Sebagai murid magang di apotek biasa di sini, aku harus selalu tenang. Jika ada sedikit rasa takut, akan ditelan oleh kegelapan ini. Ini adalah kesimpulan yang kuambil setelah 2,5 tahun terdampar di dunia ini. Melihat notifikasi sistem di depanku, aku tak bisa menahan rasa senang akhirnya cheatku aktif. Tugas pertama adalah menggantungkan lentera jiwa di luar. Tapi untuk saat ini tidak perlu memikirkan itu. Aku harus menyelesaikan perintah guruku sekarang. Kalau tidak, aku pasti mati. Dialah yang menyelamatkanku 2,5 tahun yang lalu, dan mengajariku ilmu kedokteran. Saat aku membuka pintu, ada banyak mata mengintip dalam kegelapan. Dengan korek api darah, aku menyalakan lentera jiwa yang terbuat dari darah manusia. Para iblis dan monster di sekitar mulai menghilang. Apotek dibuka tepat waktu, dan juga menyelesaikan tugas sistem. Tapi tak disangka, pelanggan pertama adalah seorang pemulung. Mereka adalah pedagang yang berjalan di antara kegelapan. Aku mengeluarkan sampah yang tidak berguna dan memberikannya kepadanya. Mendapatkan haugan dari si pemulung. Tak disangka dia langsung menusukkan jarinya ke matanya sendiri. Memberikan kedua matanya sebagai imbalan kepadaku. Meskipun agak menakutkan, aku tidak menolaknya. Setelah hidup begitu lama di sini, aku juga mempelajari beberapa aturan bertahan hidup. Jangan pernah menyinggung para pengembara kegelapan. Kembali ke rumah, aku mulai memeriksa kotak sistemku. Tampaknya mirip dengan panel permainan. Dan guruku, si gila darah, akan pergi selama 3 hari. Selama waktu itu, aku menjadi penjaga apotek. Yang punya uang, bayarlah. Yang tidak punya uang, tukarlah dengan barang yang setara. Jika bertemu pelanggan yang tidak mau membayar, gunakan pisau pengiris tulang ini untuk memotongnya. Yang terpenting, apapun yang terjadi, jangan keluar di malam hari. Aku tahu 2 hari ini akan sulit dihadapi. Tak disangka, guru baru saja pergi. Bel pintu berbunyi. Seorang gadis kecil memintaku untuk memperbaiki bonekanya. Gadis kecil di depanku adalah monster yang telah membunuh banyak orang. Selama aku menunjukkan sedikit rasa takut, dia akan memeluk dan mengangkatku. Oleh karena itu, aku harus menyembunyikan semua emosiku, dan memainkan peran sebagai dokter dengan baik. Melihat gadis kecil itu kelaparan, aku menduga dia telah menelan tangan bonekanya sendiri. Aku bertanya apakah perutnya terasa tidak nyaman akhir-akhir ini. Selain datang bulan setiap bulannya, dia bilang perutnya terasa gatal. Kalau begitu, dugaanku benar. Tangan bonekanya belum tercerna. Kau mau operasi atau terapi fisik? Operasi itu sederhana. Hanya perlu membedah perutmu. Mengambil tangan bonekanya, lalu menjahitnya kembali. Gadis itu bertanya dengan lemah. Terapi fisik, ini lebih mudah. Langsung dikeluarkan saja. Dan harganya juga lebih murah. Akhirnya dia memilih terapi fisik. Jadi, kau mau dikeluarkan dari atas atau bawah? Gadis itu gemetar ketakutan melihatku. Dia memohon apakah dia bisa kembali lagi nanti untuk berobat. Tidak bisa, sudah masuk toko, harus berobat. Itu aturan di sini. Kalau tidak, setidaknya kau harus meninggalkan sesuatu. Akhirnya dia menyerah. Kupikir lebih baik dikeluarkan dari atas. Tubuhnya mulai melawan. Aku segera menekannya dan berkata, sebentar lagi selesai. Lalu tanganku meraba-raba di dalam perutnya. Ada rambut dan telinga entah milik siapa. Sampai aku memegang sesuatu yang masih bergerak-gerak. Inilah dia, benda itu. Aku segera mencabutnya dan mencucinya dengan cepat untuk disinfektan. Masih muda, jangan makan benda-benda aneh seperti ini. Sulit dicerna. Selanjutnya, waktunya menjahit. Aku perlu kau memegangi bonekamu. Dia menatapku dengan tatapan ketakutan. Dan menjerit. Aku menyuruhnya tenang. Lagi pula ini operasi pertamaku. Seharusnya bisa selesai dalam beberapa menit. Tapi aku merasa belum sempurna. Jadi aku membongkar dan menjahitnya berulang kali. Ditambah dengan ramuan misterius buatananku. Dalam seminggu dia akan pulih seperti semula. Boneka itu dengan cepat melompat ke pelukan gadis itu. Menatapku dengan gemetar dan ketakutan.
Aku telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan padanya. Aku bertepuk tangan. Biaya pengobatan kali ini 110 koin tengkorak. Gadis itu dengan linglung melepas kalung di lehernya dan meraba-raba badannya. Dia hanya punya 20 koin tengkorak. Tapi aku tidak peduli. Sisa 90 koin tengkorak bisa dibayar dengan tubuhmu, dan proses pemotongannya gratis. Nanti kalau kau punya uang, kau bisa kembali ke sini untuk menjahitnya. Gadis itu terkejut mendengarnya. Dia mengeluarkan 10 koin tengkorak bekas dari sepatunya. Masih kurang 80 koin. Meskipun dia tidak mau obat, masih kurang 20 koin. Saat dia berpikir untuk berhutang, aku memotongnya. Bisnis kecil-kecilan, tidak boleh berhutang. Atau tinggalkan bola matamu. Aku akan memberimu 40 koin tengkorak lagi. Tapi gadis itu tidak ingin kehilangan bagian tubuhnya. Dia ingin membayar dengan cara lain. Kemudian wajahnya memerah. Dia mengangkat roknya. Aku akan menemanimu. Bisakah sekali cicip tubuhku melunasi hutang? Aku tertegun. Apa hantu bisa seperti ini? Meskipun aku mesum, aku tidak akan berurusan dengan hantu. Jadi aku menolaknya. Tenang. Aku hanya menginginkan mata kananmu. Saat kau punya uang, kau bisa menebusnya kembali. Ibu, tidak. Rasa takutnya padaku sudah mencapai 70%. Ibu, tidak. Dia langsung mencabut mata kanannya sendiri. Ibu, tidak. Berhasil mendapatkan barang langka. Mata boneka darah. Setelah dipasang, akan mendapatkan perut dengan pencernaan absolut. Boneka dan gadis kecil itu sangat ketakutan padaku. Aku dengan tulus menyambut kedatangan mereka. Namun, kedua orang ini tidak tahu berterima kasih, dan malah menyebut tokoku sebagai toko gelap. Gadis itu menangis dan berjalan menuju kegelapan untuk mencari ibunya. Aku punya firasat kita akan bertemu lagi. Misi sistem diaktifkan. Bantu gadis kecil itu menemukan ibunya. Melihat telinga entah siapa yang dikeluarkan dari perutnya. Jika aku tidak salah, gadis kecil itu pasti telah melakukan hal yang lebih mengerikan. Tapi sekarang itu bukan urusanku. Koin tengkorak adalah mata uang dasar di dunia aneh ini. Sayangnya, aku belum pernah meninggalkan toko selama 2,5 tahun. Dalam kegelapan, terdapat banyak mata yang mengintai. Bagi manusia lemah sepertiku, keluar berarti mati. Saat itu, iblis kepala babi raksasa masuk ke toko. Pemilik toko daging manusia di sebelah. Jelas aku tidak bisa mengalahkannya. Tapi dengan keberadaan kekacauan, jika bertarung, aku masih bisa menekannya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang sangat jahat. Lagi pula, aturan di mata mereka hanyalah lelucon. Aturan dibuat oleh yang kuat. Selamat datang di toko ramuan gerbang darah. Apa yang bisa kubantu? Dan sebuah notifikasi sistem muncul di benakku. Aku duduk di belakang meja dengan tenang. Diam-diam menggenggam pisau cukur tulang. Iblis kepala babi itu berjalan dengan langkah besar. Lampu jiwa berkedip-kedip. Bau amis dan darah menyeruak. Membuatku ingin muntah. Iblis kepala babi itu duduk di bangku di depan meja. Mata babinya yang hanya tersisa satu menatapku. Anak gerbang darah, suruh dia keluar dan ganti bola mataku. Aku akan menukarnya dengan mangsa terbaik. Aku tetap tenang. Tuan sedang keluar. Ada yang bisa kusampaikan? Iblis kepala babi itu mendengus dan menoleh. Menyempitkan matanya. Tatapannya tertuju padaku. Seolah sedang menilai sepotong daging. Kau butuh bola mata jenis apa? Aku diam-diam menunjuk ke bola mata yang direndam di dalam toples di atas meja. Kami punya bola mata manusia, bola mata mayat hidup, bola mata kelelawar, bola mata boneka darah. Silakan pilih yang mana saja. Harga setiap bola mata berbeda. Tatapan ganas muncul di mata iblis kepala babi itu, menampakkan deretan giginya yang membusuk. Oh, mulut yang menyengat menyeruak. Kurasa bola matamu lumayan bagus. Ia menjulurkan lidah, menjilati sudut bibirnya yang pecah-pecah. Aku memalingkan wajah, menatapnya dengan tenang. Lalu, di bawah tatapan galak monster babi itu, perlahan aku mengulurkan 3 jari. Di hadapannya, aku memasukkan jari-jariku ke rongga mataku. Sedikit demi sedikit, aku mencungkil mata kananku. Sistem memberitahuku bahwa nyawa dan organku sedang berkurang. Beberapa detik kemudian, kusodorkan mataku padanya. Harganya 200 koin tengkorak. Tidak bisa dikembalikan jika tidak cocok. Monster babi itu tertegun. Manusia yang tampak lemah di depannya ini ternyata sekejam ini. Padahal saat pemulung itu mencungkil matanya, ia meraung kesakitan cukup lama. Ia mulai curiga, mungkin aku telah diubah menjadi monster Frankenstein oleh drama darah. Aku tidak mau matamu, aku mau bola mataku sendiri. Aku dengan santai memasukkan kembali bola mataku ke rongga mata. Duduk kembali di kursi dengan tenang, memasukkan tangan ke dalam saku. Ini yang asli. Lalu, di bawah tatapan kaget monster babi itu, aku mengeluarkan bola mata yang besar, hasil lengket dengan darah dan daging. Monster babi itu langsung berdiri. Ia langsung mengenalinya. Tidak mungkin. Bola mata itu. Tidak mungkin. Tapi bola matanya sendiri.
Bagaimana bisa ada di tangan manusia magang ini? Monster babi itu menatap tajam bola mata di atas meja. Karena ia tahu betul betapa mengerikannya pemulung itu. Dengan kekuatannya sendiri, matanya dengan mudah dicungkil oleh pemulung itu. Dan jika dia mau, dia pasti bisa dengan mudah memenggal kepalanya. Sekarang ia bahkan sedikit takut padaku. Monster babi itu merogoh kantong uangnya. Baiklah, aku beli. Aku dengan tenang memasukkan koin-koin itu ke dalam laci. Lalu kembali memakai sarung tangan dan masker. Kau mau kupasang di sini? Atau ikut aku ke meja operasi? Meja operasi drama darah. Semua penghuni gang hantu, tidak ada yang mau naik ke sana. Aku dengan santai mengambil pisau bedah dan menyandarkannya di meja. Sandarkan kepalamu di meja. Kalau sakit, teriak saja. Monster babi itu mencibir. Aku tidak takut sakit. Aku meminum sedikit alkohol dan menyemprotkannya ke pisau. Setelah memanaskan pisau bola bali selama beberapa menit, aku menyipitkan mata, mendekatkan pisau sedikit demi sedikit ke kepala babi itu. Ini membuatnya merasa ada yang tidak beres. Memasang bola mata perlu pakai pisau? Aku baru saja memeriksa rongga matamu. Ada batu dan gumpalan darah yang cukup besar di dalamnya. Dari sini terlihat, kau tidak merawat matamu dengan baik. Langkah ini sebagai layanan tambahan untukmu. Monster babi itu terkejut, tapi sudah terlambat. Kemudian ia menjerit ketakutan yang menyayat hati. Aku bingung, kenapa yang meningkat bukan kemampuan operasi, tapi kemampuan mengiris. Jangan bergerak. Selanjutnya, aku akan memasang bola matamu. Kalau kamu bergerak, nanti terpasang terbalik. Tapi dari mulut babi itu keluar busa. Jelas dia tidak mendengarku. Aku baru ingat kalau lupa memberinya anestesi. Tapi tidak masalah. Lanjut ke langkah berikutnya. Aku mengeluarkan lem 502 kesayanganku. Bahan penjahit yang kuat. Manekin kepala babi itu membuka matanya lebar-lebar. Sadar kembali. Aku bilang padanya, benda ini sangat berguna. Bisa mencegah bola matamu copot. Tapi manekin kepala babi itu hanya ingin operasi cepat selesai. Dan pergi dari sini. Aku mencampur cairan kental itu. Lalu mengoleskannya secara merata di sekitar bola mata. Setelah pas, aku meletakkan bola mata itu perlahan ke rongga mata. Lalu aku mengeluarkan palu. Manekin kepala babi itu bertanya dengan suara gemetar. Kau mau apa? Aku bilang padanya untuk jangan bergerak. Ini adalah proses fisik terakhir. Kalau posisinya salah karena kamu bergerak, aku harus memasangnya lagi. Nanti biaya operasimu akan bertambah. Lalu aku menekan kepala babi yang ketakutan itu. Dan dengan hati-hati mengetuknya dengan palu. Dengan fokus, aku memasangnya sedikit demi sedikit. 2,5 menit kemudian, aku tersentak. Manekin kepala babi itu langsung punya firasat buruk. Aku bilang padanya, hanya terbalik saja. Tinggal dicabut dan dipasang lagi. Terbalik, dan kali ini gratis. Tanpa menunggu jawabannya, aku langsung bertindak cepat. Mata babi yang baru saja dipasang dan dilem. Aku cabut lagi. Maaf, Tuan, ini kecelakaan medis kecil. Aku tidak akan membebankan biaya. Meskipun dia berteriak, dan bilang lebih baik jadi mata satu. Tapi sebagai dokter, aku harus bertanggung jawab padamu. Setelah mengulang prosedur di atas, operasi selesai. Hanya saja rasa suka si babi kepadaku sudah berubah menjadi rasa takut. Obat ini diminum dan dioles. Sekitar 2,5 hari, matamu akan mulai bisa melihat. Silakan bayar, termasuk biaya operasi, obat, perawatan, dan bola mata. Kamu sudah membayar 7, totalnya 546 koin tengkorak. Kalau tidak ada masalah, silakan segera bayar. Dengan gemetar, dia mengeluarkan kantong uang besar dari sakunya, dan meletakkan lebih dari 500 koin tengkorak di meja. Dia bertanya apakah akhirnya dia boleh pergi. Tentu saja, kamu sudah tidak berharga 7. Tapi kemudian, kamu memicu misi tersembunyi manekin kepala babi. Perut yang aneh. Aku paling benci dibohongi. Dengan serius, aku menunjukkan kalau aku ini orang yang beretika. Si kepala babi akhirnya tetap menolak keras. Dan duduk kembali di bangku depan meja. Aku memakai masker dan mengulurkan tangan. Coba ku periksa. Si kepala babi ragu-ragu. Lalu meletakkan tangannya yang penuh bulu babi di atas meja. Tatapannya mulai terlihat panik. Kasihan sekali. Sebagai dokter, masalah ini tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Singkatnya, kau, seekor babi jantan, hamil. Detik berikutnya, si kepala babi berteriak keras, dan langsung mencengkeram kerah bajuku. Dengan marah, ia mengangkatku. Bercanda apa kau, dokter gadungan, kau mempermainkanku, aku ini babi jantan. Dengan tenang, aku bilang, tidak mungkin salah. Meskipun kau pasien keduaku, tapi pasien pertamaku datang sambil tertawa, pulang sambil menangis. Aku mengeluarkan berkas dan bertanya, akhir-akhir ini, apa kau merasa perutmu kembung, mual, ingin muntah, tidak nafsu makan, dan ada pendarahan di bawah? Dia marah dan bertanya, pendarahan di bawah gimana maksudnya? Tolong jangan emosi, Pak. Ini hanya pertanyaan biasa. Tapi, apa gejala lainnya memang ada?
Aku terus mencatat dengan tenang. Kapan terakhir kali kau kawin? Apa kau punya kebiasaan buruk? Atau sering melakukan aktivitas seksual dengan alat bantu yang aneh? Si kepala babi terdiam mematung. Lengannya gemetar. Jelas sekali dia sangat marah dengan pertanyaan ini. Melihat situasi yang tidak beres, aku segera mencegahnya. Pertanyaan ini kulewati saja. Pertanyaan selanjutnya, saat terakhir kali kau kawin, apa kau merasakan sakit seperti robek? Kali ini, si kepala babi benar-benar tidak tahan. Dia mencengkeram kerah bajuku. Aku sudah lama menahan diri darimu. Aku segera menenangkannya. Tenang dulu. Ini hanya prosedur yang harus kulakukan. Sebagai seorang dokter, ini demi kebaikanmu. Ini untuk kesehatanmu. Lagi pula, kau juga ingin tahu penyakit apa yang kau derita, kan? Jadi, sekarang hanya ada satu kemungkinan. Kau telah memakan sesuatu yang tidak bersih. Aku curiga dia hamil karena sesuatu yang ia makan. Akhir-akhir ini, apa kau merasa tidak kenyang meskipun sudah makan banyak? Dia memang sering merasa lapar akhir-akhir ini. Bahkan makan banyak pun tidak menghilangkan rasa laparnya. Aku mengeluarkan sebotol cairan hijau muda dari bawah meja, dan menuangkannya ke dalam baskom kayu. Aku bertepuk tangan. Ini ramuan pemanggil iblis. Masukkan tanganmu ke dalamnya, jika memang ada roh jahat yang bersemayam di tubuhmu. Atau penyakit aneh lainnya, ramuan ini bisa mengungkap kebenarannya. Setelah memastikan sepertinya tidak ada bahaya, dia mencoba memasukkan tangannya ke dalam baskom kayu. Air hijau di baskom mulai mendidih, dan di tubuhnya, dan perlahan-lahan muncul gumpalan-gumpalan. Aura hitam yang menyeramkan. Tiba-tiba perutnya terasa sakit melilit, dan muncul wajah menyeringai di perutnya. Aku langsung mengambil wajan penggorengan, dan memukul wajah yang menyeringai itu dengan wajan. Perutnya langsung rata. Tangisan dan tawa menyeramkan itu langsung berhenti. Diagnosis awal, kerasukan roh jahat. Dia langsung berlutut di tanah. Maaf, Tuan Zhu, tadi aku agak kasar. Jangan dimasukkan ke hati. Jika itu benar roh jahat, dia tidak takut bertarung. Tapi roh jahat di perutnya, itulah yang membuatnya tak berdaya. Aku bertanya dengan tenang sambil memegang pena. Apa kau ingat pernah makan sesuatu yang kotor? Si kepala babi gemetar dan berkata sebulan lalu dia makan hantu kecil. Aku menarik napas dalam-dalam. Selain itu, tidak. Setelah berpikir sejenak, aku mengangkat kepala. Sekarang kita harus membedah perutmu. Si kepala babi gemetar berbaring di meja operasi yang membuatnya sangat tidak nyaman. Kau begitu cepat memutuskan untuk membedahku? Tidakkah kau ingin memeriksa lebih lanjut? Pepatah mengatakan, tebas cepat, selesaikan masalah. Sederhana dan kasar itu yang terbaik. Percayalah pada kemampuan diagnosis dan moralitasku. Si kepala babi terbaring tak berdaya, melihat dari atas ruang operasi. Kait besi yang berjatuhan satu persatu, dan berbagai macam organ monster mengerikan, yang direndam dalam toples besar. Dia merasa seperti babi jantan, yang akan disembelih. Si kepala babi tidak tahan dengan suara mengasah pisau yang memekakkan telinga. Dan berteriak, berhenti mengasah. Pisau bedah yang tajam, dicuci dalam cairan disinfektan. Saat diangkat lagi, cahayanya memantul tajam. Aku mengeluarkan pensil dengan profesional, dan menggambar tanda silang di perut bagian bawahnya. Kau siap? Tanpa menunggu jawabannya, aku menekan tombol. Keempat kaki si kepala babi langsung diikat dengan besi. Dia bertanya apakah aku pernah melakukan operasi sebelumnya. Aku pernah melihat guruku membedah babi. Kau pasien pertamaku. Kurang lebih sama. Aku sangat percaya diri dengan kemampuan operasiku. Dia berteriak kesakitan. Aku tidak mau operasi ini. Jangan bercanda. Setelah dia sah, kau bilang tidak mau, karena kau sudah di meja operasiku. Aku harus bertanggung jawab. Hari ini kau harus melakukannya. Mau atau tidak mau. 2,5 jam kemudian, setelah aku berhasil mengeluarkan isi perut si kepala babi, aku sadar aku lupa memberinya anestesi. Tapi kulitnya tebal, jadi tidak masalah. Perutnya sudah dibedah, tapi dia masih bisa bicara. Aku mengeluarkan buku catatan dan mulai menghitung biaya operasi. Bukannya aku memanfaatkan pasien, ku cuma khawatir dia nggak bayar setelah ini. Babi monster itu memekik mengerikan. Mentalnya hampir hancur. Dengan suara gemetar, dia memintaku menjahitnya. Ku bilang padanya aku punya semua jenis benang. Benang wol, benang katun, kawat besi, kawat baja. Semuanya ada harganya masing-masing. Meski aku tak begitu mengerti apa yang dia katakan, aku tetap memilihkan jarum dan benang termahal untuknya. Dengan terampil, ku ambil jarumku, dan berjalan mendekati babi monster itu. Operasi penjahitan dimulai. Terakhir, ku buatkan pita di perutnya. Ku keluarkan semprotan anti serigala merek peri tahun 82. Seketika, daging yang baru saja dijahit sembuh dengan cepat. Begitu juga dengan rasa takut babi monster yang meningkat 200%. Ku lepas maskerku dan mengucapkan selamat atas operasi yang sukses. Ini adalah kasus parasit roh jahat yang sangat beruntung. Berkat keahlianku, baik ibu dan anak selamat.
Lalu, kulihat sebuah bayangan hitam melompat dari meja operasi sambil gemetar. Dia memegangi perutnya dan berlari keluar pintu dengan kecepatan luar biasa. Aku segera mengejarnya. Bos, kataku, itu anakmu, dan ini apotek, bukan tempat penitipan anak. Setelah berpikir sejenak, aku berteriak, Bos, kalau perutmu sakit lagi, datanglah padaku. Akan kuoperasi lagi. Kali ini, kujamin akan kubius kau. Dan jangan lupa bawa anakmu yang baru lahir itu. Sekarang aku terpaksa merawat makhluk kecil ini. Tapi, melihatnya begini, sepertinya cocok untuk jadi teman minum. Sekarang aku punya 3 pilihan untuknya. Pertama, dikuliti dan diambil lemaknya untuk minyak lampu roh. Atau, kuberikan dia sebagai makanan untuk monster di kegelapan. Ketiga, diawetkan dalam pengawet dan dijadikan koleksi. Ketiga pilihan itu terlalu kejam untuk seorang anak. Aku akan menunggu babi monster itu datang untuk menjemput anaknya. Lagi pula, ini bisa menunjukkan standar moralku. Kumasukkan makhluk ini ke dalam botol. Aku harus keluar sebentar untuk mengurus sesuatu. Setelah sekian lama, aku hampir lupa tugas yang diberikan guruku, memberi makan makhluk kecil di ruang bawah tanah. Sudah 2,5 tahun, aku bahkan tidak tahu apa yang ada di ruang bawah tanah itu. Tapi aku selalu ingat prinsip kehati-hatian. Saat aku kembali, aku melihat wujudnya sudah mulai berubah menjadi seperti tali yang terpilin. Setengah jam kemudian, wajahnya dipenuhi dengan tentakel hitam yang terpilin. Makhluk hitam yang mengerikan itu berevolusi ke arah yang tak terbayangkan. Jangankan babi monster itu, aku saja tidak tahan melihat anak perempuan sejelek itu. Kuambil tali dan kuikat hantu kecil itu ke meja. Akan kukasih operasi plastik gratis, kataku. Biar kau tidak menakutiku lagi. Dan kau bisa menakuti orang lain nanti. Tentakel yang terpilin di wajah hantu kecil itu tiba-tiba bermutasi menjadi banyak dan membuka mulutnya, meraung ke arahku. Kutepuk tentakel itu hingga kembali ke tempatnya. Diam kau. Lalu, ku keluarkan kedua tanganku dan meraih tentakel yang terpilin di wajahnya. Ku remas-remasnya seperti adonan roti. Rasa takut bayi darah jahat meningkat drastis. Meskipun aku belum pernah melakukan operasi plastik pada siapapun sebelumnya, aku sangat mahir membentuk tanah liat. Jadi, melakukan ini kurang lebih sama saja. Saat itu, sesosok monster humanoid dengan luka bakar parah di seluruh tubuhnya masuk dari pintu. Dari tenggorokan monster itu, terdengar suara serak dan parau. Aku ingin ganti wajah. Aku melihat, ternyata itu hantu korban kebakaran. Silakan masuk, mohon tunggu sebentar. Operasiku di sini belum selesai. Lalu, aku kembali fokus pada hantu yang terikat di meja. Untuk mempercepat prosesnya, aku menggunakan kedua tanganku untuk membalik hantu itu dengan kekuatan yang lebih besar. Lalu aku mulai meremas daging yang terdistorsi di wajahnya. Hantu korban kebakaran itu terpaku di meja. Tubuhnya tanpa sadar gemetar. Rasa takutnya padaku terus meningkat. Aku merobek wajah hantu itu menjadi 2. Hantu korban kebakaran itu merasa ada yang tidak beres. Lalu bertanya apa yang sedang aku lakukan. Aku berhenti sejenak. Hantu kecil ini terlalu jelek. Kista di wajahnya akibat luka bakar. Di benaknya, seketika terbayang, wajahnya diremukkan oleh dokter itu. Dan saat berikutnya, aku melepas maskerku yang penuh cairan, lalu tersenyum ramah pada hantu korban kebakaran itu. Aku akan mengambil alatku di belakang. Mohon tunggu sebentar lagi. Sebenarnya, hari ini dia melihat si gila tua itu keluar. Si gila tua itu sedang keluar. Jadi dia ingin mencoba peruntungannya. Mungkin lukanya bisa diobati. Tapi siapa sangka, si gila tua pergi dan meninggalkan si gila kecil ini. Si gila kecil, saat itu, suara gergaji mesin terdengar dari balik pintu. Operasi plastik macam apa yang pakai gergaji mesin? Saat aku kembali, ruangan itu kosong. Kemana pasien ketigaku?